Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video kali ini membahas tentang hipotesis penelitian, yang mana pemateri pertama yaitu Hisam Sidki Masudi, pemateri kedua yaitu Nasir, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Samsul Arifin. Baik, di sini saya materi pertama akan menjelaskan tentang definisi hipotesis dan jenis-jenis hipotesis. Definisi hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikan tertentu. Hipotesis merupakan jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis di sini ada dua. Yang pertama hipotesis nihil dan hipotesis kerja. Hipotesis nihil di sini tidak adanya perbedaan hubungan dua variabel atau lebih, sedangkan hipotesis kerja adanya perbedaan dua hubungan variabel atau lebih. Selanjutnya jenis hipotesis ada tiga. Yang pertama hipotesis deskriptif merupakan dugaan terhadap nilai variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Yang kedua hipotesis komparatif, dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampai lebih. Yang ketiga ada hipotesis asosiasi dalam dugaan terhadap hubungan antara dua variabel. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan taraf kesalahan pengujian dalam hipotesis dan jenis pengujian hipotesis. Taraf kesalahan pengujian dalam hipotesis ini ada dua. Yang pertama adalah kesalahan jenis ini merupakan kesalahan yang menolak HO. Padahal sesungguhnya HO itu benar namun dikatakan salah. Artinya apa? Artinya adalah hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya perbedaan. Jadi kesalahan yang pertama ini adalah untuk menyimpulkan adanya perbedaan itu. Yang kedua adalah kesalahan kesimpulan model atau yang disebut kesalahan pengambilan dalam keputusan. Seperti yang ditulis dalam tabel kalau tidak salah nomor 19. Jadi hati-hati dalam pengambilan keputusan, bisa saja nanti ada konsekuensinya yang berat nanti. Terus yang kedua, jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu hipotesis bersifat deskriptif. Ada juga pengujian kiri. Pengujian kiri ini untuk memotivasi mahasiswa. Contohnya seperti ini. Untuk memotivasi mahasiswa penjual ayam untuk mengikuti perkuliahan di UIN PGRI Kediri paling tinggi 40% dari nilai idealnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hipotesis dalam pendidikan atau penelitian dalam pendidikan, yaitu ada 4. 1 sebagai pengembangan ilmu pendidikan, 2 sebagai pemecahan masalah pendidikan, 3 sebagai penelitian kebijakan pendidikan, dan 4 sebagai penelitian yang dapat menunjang pembangunan pendidikan. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya beralih pada pembahasan soal, yaitu hipotesis. Kami ambil dari hipotesis bersifat asosiatif, yang mana soalnya seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif atau yang disebut IPK di program studi Penjaskesrek UN PGRI Kediri. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa hubungan antara kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif atau disebut IPK paling tinggi 80% antara mahasiswa pagi dengan mahasiswa sore. Lah, di sini kalau diuji dari pihak kiri, yaitu HO-nya kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah atau sama dengan 80%, sedangkan HA-nya yaitu kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif IPK paling tinggi 80%. Kalau diuji dari pihak kanan, yaitu HO-nya kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif IPK paling tinggi atau sama dengan 80%, sedangkan H-nya yaitu kebugaran jasmani dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 80%. Lah,
Kalau di sini hipotesis statistiknya yaitu kalau dari pihak kiri HO P paling rendah sama dengan 80%, sedangkan H-nya yaitu P paling tinggi 80%, sedangkan hipotesis statistik pihak kanan HO P paling tinggi sama dengan 80%, H-nya yaitu P paling rendah 80%. Baik, itu saja dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.